Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada begitu banyak reaksi di sekitarmu yang berlangsung cepat atau lambat? Misalnya, reaksi ledakan bom yang dapat terjadi dalam beberapa detik, atau reaksi perkaratan besi yang dapat memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kamu harus memahami materi tentang laju reaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai laju reaksi yang dimulai dari konsep laju reaksi, teori tumbukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, simak dan pahami video berikut. Selamat menyaksikan. Laju reaksi sendiri dapat didefinisikan sebagai kecepatan terjadinya proses suatu reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi beragam. Ada reaksi yang memiliki laju reaksi yang cepat dan juga ada laju reaksi yang berjalan secara lambat. Konsep dasar yang membuat terjadinya suatu reaksi kimia adalah tumbukan antar partikel yang terdapat di dalam senyawa-senyawa pereaksi atau senyawa reaktan. Tumbukan antar partikel ini yang kemudian akan menghasilkan energi yang digunakan untuk memulai reaksi. Tumbukan antar partikel disebabkan karena adanya pergerakan partikel-partikel dalam jalur yang tidak teratur. Di antara tumbukan yang terjadi antara partikel senyawa reaktan, hanya tumbukan efektif yang memiliki arah tumbukan yang tepat, sehingga akan menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi kimia. Adapun energi minimum yang diperlukan oleh partikel-partikel senyawa reaktan untuk dapat menghasilkan tumbukan efektif disebut sebagai energi aktivasi yang disimbolkan dengan EA. Energi aktivasi dapat kamu ibaratkan sebagai penghalang yang memisahkan antara reaktan dengan produknya, di mana reaktan harus dibantu melewati penghalang tersebut untuk dapat berubah menjadi produk. Nilai energi aktivasi berbanding lurus dengan suhu reaksi, di mana reaksi kimia yang berlangsung pada suhu yang rendah berarti memiliki nilai energi aktivasi yang rendah, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan suhu reaksi menggambarkan jumlah energi yang diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai laju reaksi berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai laju reaksi. Di antaranya, 1. Konsentrasi pereaksi atau reaktan. Hal yang mendasari laju reaksi adalah tumbukan antar partikel. Reaktan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, jumlah partikelnya akan lebih banyak, sehingga menyebabkan tumbukan antar partikel yang lebih banyak pula. Hal ini karena jarak antar partikel dalam reaktan tersebut akan menjadi lebih dekat. Selanjutnya, suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, nilai laju reaksi akan menjadi lebih tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini karena ada pengaruh suhu terhadap energi kinetik partikel. Suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan pergerakan molekul akan menjadi lebih cepat, sehingga tumbukan antar molekul akan lebih banyak karena energi kinetik molekul yang bertambah. Pergerakan molekul yang lebih cepat menimbulkan laju reaksi yang lebih tinggi karena molekul tersebut memiliki energi yang lebih untuk dapat melakukan reaksi. Yang ketiga, luas permukaan kontak atau luas permukaan bidang sentuh. Jika suatu zat dengan fase padat bereaksi
hanya partikel atau molekul yang ada di permukaan zat tersebut yang bereaksi, sedangkan partikel yang berada di dalam dan tertutup oleh partikel permukaan tidak bisa melakukan reaksi. Luas permukaan zat padat yang melakukan kontak selanjutnya disebut sebagai luas permukaan kontak. Saat luas permukaan kontak tersebut semakin tinggi, peluang zat untuk dapat melakukan reaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksi yang dimiliki juga akan menjadi semakin cepat. Hal ini dikarenakan jika luas permukaan kontak semakin besar, maka peluang partikel milik zat padat tersebut akan dapat bertemu dan melakukan reaksi karena jumlah tumbukan juga akan meningkat. Maka laju reaksi serbuk zat akan lebih cepat dibanding laju reaksi bongkahannya. Yang terakhir, katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat membantu suatu reaksi berlangsung menjadi lebih cepat dengan menurunkan energi aktivasi reaksi dengan mencari jalan lain reaktan bereaksi. Seperti yang sudah sebelumnya kita bahas, energi aktivasi merupakan energi penghalang terjadinya suatu reaksi. Jika katalis ditambahkan ke dalam reaksi, energi penghalang akan menjadi lebih kecil sehingga memerlukan energi yang lebih sedikit yang ditandai dengan suhu reaksi yang lebih rendah, sehingga proses terjadinya reaksi pun akan menjadi lebih cepat. Penambahan katalis dalam reaksi tidak akan mempengaruhi hasil reaksi karena katalis akan terbentuk kembali pada produk reaksi. Pembahasan selanjutnya persamaan laju reaksi. Cara yang bisa digunakan untuk mengukur laju reaksi yang pertama, mengamati perubahan warna, mengamati pembentukan gas, dan melakukan titrasi asam basa. Selanjutnya, hubungan antara konsentrasi dengan orde reaksi. Hubungan kuantitatif antara konsentrasi per reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan laju reaksi. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Orde reaksi terbagi menjadi orde 0, orde 1, orde 2, dan seterusnya. Untuk penjelasan masing-masing setiap orde bisa kalian lihat pada video berikut. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pengantar laju reaksi. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.